Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program renungan dan doa malam hari ini. Semoga sukacita Yesus Kristus selalu hadir dalam kehidupan kita. Kembali pada malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, supaya apa yang kita dengar dari firman Tuhan dapat kita tanam di dalam hati dan pikiran kita, supaya nama Tuhanlah yang dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kembali kami ingin datang ke hadirat-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berilah hikmat akal budi kepada kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan sukacita. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi berkat untuk kami dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam kita saat ini adalah tentang melakukan kehendak Tuhan. Saudaraku, kita tidak bisa menghindar dari hal yang satu ini, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Bagi orang percaya yang sungguh-sungguh ingin diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka harus hidup melakukan kehendak Tuhan. Itu adalah harga yang harus kita bayar. Kalau kita ingin diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan hal ini. Jadi kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, maka kita tidak akan masuk kerajaan sorga. Matius 7 ayat 21 berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Apa yang harus kita lakukan agar dapat mengerti kehendak Tuhan? Mungkin ini yang menjadi pertanyaan banyak orang percaya selama ini. Tidak ada cara lain untuk mengerti kehendak Tuhan selain setiap hari kita harus mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah kenapa penting bagi setiap kita untuk mengambil waktu, baik pagi, siang, atau malam hari, untuk membaca firman Tuhan secara terus-menerus. Dengan membaca firman Tuhan, maka hati dan pikiran kita akan dipenuhi dengan firman Tuhan. Orang yang terus mengisi hatinya setiap hari dengan firman Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh rindu akan keselamatan di dalam Tuhan menjadi nyata dalam kehidupannya di kekekalan nanti. Itulah kenapa pemazmur berkata dalam Mazmur 119 ayat 81, "Habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu. Aku berharap kepada firman-Mu." Di saat firman Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita, maka setiap tindakan, perkataan, perbuatan, dan apapun yang kita lakukan akan selalu selaras dengan firman. Mazmur 119 ayat 105 berfirman, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Sebab firman itu akan menjadi pelita bagi kehidupan kita. Firman itu akan menerangi hati dan pikiran kita. Saat kita akan berkata yang tidak pantas, firman itu akan mengingatkan kita itu adalah dosa. Kalau kita terus mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, maka kita tidak akan membiarkan diri kita bergaul dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Mazmur 1 ayat 1-2 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Orang yang terus hidup melakukan kehendak Tuhan tidak akan pernah takut dengan apapun yang akan terjadi. Sekalipun banyak persoalan, tantangan, dan masalah yang harus dihadapinya, orang seperti ini tahu benar sorga adalah tujuan hidupnya.
Mazmur 73 ayat 25-26 berkata, "Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya." Itulah kenapa sebagai orang percaya, kita harus memiliki prinsip hidup yang benar, yaitu selagi kita masih hidup di dunia ini, maka kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Orang yang tidak membangun persekutuan dengan Tuhan setiap hari, tidak membaca firman Tuhan setiap hari, tidak duduk diam di kaki Tuhan setiap hari, maka ia tidak akan mungkin bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kiranya kebenaran ini membuka mata hati dan pikiran kita. Betapa pentingnya hidup melakukan kehendak Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Semoga dengan firman yang sudah kita dengar dapat menjadi berkat untuk kita semua, supaya kita bisa membangun persekutuan dengan Tuhan setiap hari, dan membaca firman Tuhan setiap hari sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan melawat kita pada malam hari ini, dan besok bangun dengan keadaan sehat dan sukacita. Yesus selalu menaungi hati dan pikiran kita. Tuhan Allah Bapa kami, ketika membuka mata pada pagi hari ini, kami menyadari bahwa Engkau masih menyertai dan memberikan berkat yang luar biasa. Kami masih diperbolehkan menghirup udara segar dan bertemu dengan orang-orang yang peduli terhadap kami. Kami masih diberi kekuatan untuk menjalani aktivitas sehari-hari dengan penuh semangat. Kami masih diberi kepercayaan untuk menatap masa depan yang lebih baik dari hari sebelumnya. Itu semua atas berkat penyertaan-Mu, Tuhan. Dan sekarang, pada malam hari ini kami akan beristirahat, menutup mata untuk mengumpulkan energi guna menjalani aktivitas esok hari. Berkatilah Tuhan, agar kami memiliki cukup waktu untuk beristirahat. Berkatilah juga keluarga, teman, saudara, dan semua orang yang kami kenal, agar diberi berkat yang sama seperti yang kami terima dari Engkau. Cukupkan tidur kami dan berikan kebahagiaan sehingga kami dapat bangun pada esok hari dengan semangat, dan dapat menjalani hari yang baru dengan penuh sukacita. Maafkan juga kami semua yang benar-benar ingin bertobat dan kembali kepadamu. Kami dengan rendah hati mengakui dosa kami dan meminta belas kasihan-Mu. Kami belum mencintaimu dengan hati yang murni. Kami juga tidak mencintai sesama seperti diri kami sendiri. Kami tidak melakukan keadilan, mencintai kebaikan, atau berjalan dengan rendah hati bersama-Mu, Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan dalam cinta kasih-Mu. Dengan belas kasihan-Mu yang besar, bersihkan kami dari dosa kami. Ciptakan dalam diri kami hati yang bersih, dan perbarui roh yang benar di dalam diri kami. Kembalikan kepada kami sukacita keselamatan-Mu dan dukung kami dengan roh-Mu yang melimpah. Pada kesempatan ini kami juga ingin memohon supaya Engkau menjaga bangsa dan negara kami ini. Bantulah bangsa ini agar dijauhkan dari segala macam bencana, malapetaka hingga perpecahan antar suku dan agama. Persatukan kami ya Tuhan, karena sejatinya kami merupakan suatu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Ajarlah kami untuk saling menghormati satu dengan yang lain, supaya kami bisa menjaga toleransi yang selama ini tetap terjaga. Kami juga mendoakan seluruh pemimpin bangsa ini agar selalu diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin negara ini. Biarlah mereka mampu menjalankan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Mampukan kami untuk selalu bersyukur dan bersukacita atas berkat-Mu atas kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.